demokrasi Indonesia. C. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedural. Check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif juga berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Perubahan-perubahan penting dan mendasar tersebut membangkitkan dan mendatangkan sejumlah harapan seperti diuraikan As'ad Said Ali dalam bukunya yang berjudul Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, 2009. Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Namun demikian, dalam realitas, harapan-harapan tersebut belum terwujud secara optimal. Muncul keluhan bahwa sistem demokrasi yang sekarang berjalan belum banyak menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan sosial lebih baik. Beberapa daerah mengajukan tuntutan sangat keras kepada pemerintah pusat dan Jakarta seringkali mengabaikan kepentingan pemerintahan daerah. Deretan masalah masih bisa diperpanjang. Cara terbaik agar tidak terjebak dalam persoalan yang tidak kunjung usai ini adalah dengan mempelajari kembali pesan-pesan penting pendiri negara dan konstitusi untuk proyeksikan menjadi visi membangun kehidupan demokrasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian yang pertama yaitu ide demokrasi pendiri negara. Para pendiri negara, the founding fathers, kita umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi. Yang kedua itu praktik demokrasi di Indonesia. Praktik demokrasi Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dalam sejarah Indonesia. Terus untuk bagian D, pendidikan demokrasi itu demokrasi paling tidak mencakup dua hal, yaitu struktur dan kultur. Budaya kewarganegaraan mencerminkan tradisi demokrasi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, budaya demokrasi di masyarakat perlu untuk ditumbuh kembangkan. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum dan hak asasi manusia mempunyai pengertian dan ciri dari negara hukum. Sebagaimana pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Dan yang pertama yaitu pengertian negara hukum. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mengenal dan menaati aturan yang sudah berlaku di daerah Indonesia. Suatu masyarakat dikatakan sempurna yaitu jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Yang kedua yaitu ciri dari negara hukum. Negara hukum mempunyai ciri yaitu sebagaimana memiliki konsep negara hukum yang berkembang pada waktu dulu yaitu pada abad ke-19, cenderung mengarah pada konsep negara hukum yang formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti yang sempit sesempit-sempitnya. Dalam kehidupan yang terdahulu, negara hukum dikonsepkan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintahan sangat kecil dan sangat pasif. Mengapa? Karena pada abad ke-20, konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti yang material. Konsep negara hukum material yaitu dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau bisa juga disebut res touch. Bagian C, negara hukum dan hak asasi manusia.
Tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.